Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah wa syukurlah pada malam ini bisa mempertemukan kita dalam rangka kajian tafsir. Insyaallah tafsir hari ini adalah tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-16. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini kita masih lanjutkan kemarin kita menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 15. Insyaallah kita lanjut ke ayat ke-16. Tolong dikoreksi barangkali ada yang salah. Ulaika alladzina ishtarawud dolalata. Ini lamnya bisa begini juga ya. Lam dengan tanda panjang atau ini dengan ini sama. Al-huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadun. Mohon dikoreksi bagi yang pegang mushaf atau yang pegang HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita bahas tafsir yang ke-16 ini, untuk ngambil berkahnya, insya Allah marilah kita sama-sama untuk membacanya. Kita giliran aja dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw
bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Bil huda muhtadin ya. Nah, tadi saya minta koreksi. Muhtadin. Itu kita baca dulu gitu ya. Setelah itu mari kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika, dan mereka itu, silakan Pak. Ulang lagi. Ulaika, dan mereka itu, alladzina, orang-orang, istarawut, yang berjual beli, ad-dolalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Fama robihat, maka tidak akan beruntung. Tijaratuhum, jual beli mereka. Wa ma kanu, dan tidak mereka. Muhtadin, orang-orang yang diberikan petunjuk. Baik hadirin rahimakumullah. Di sini ayat 16 ini ada istilah jual beli. Kalau jual beli sama dengan untung rugi, kan begitu ya. Nah sekarang kenapa Allah memakai kalimat jual beli yang nanti ujung-ujungnya untung dan rugi? Menurut ilmu balaghah ini namanya al-isti'arah al-amsiliyah. Contoh buat manusia, karena jual beli atau untung rugi itu sangat diingat oleh manusia, sangat diperhatikan. Maksud saya begini, segala bentuk aktivitas bapak ibu itu pasti yang dipikirkan untung dan rugi kan? Pasti itu. Kalau sudah dewasa, mau jadi RT, ini untung atau rugi ya? Mohon maaf, kasarnya pastilah gitu dasarnya manusia. Mau jadi ASN, ini untungnya apa, ruginya apa? Mau jadi pengangguran, untungnya apa, ruginya apa, dan sebagainya. Makanya sengaja Allah memakai kalimat begini kiasannya, untung dan rugi. Nah kalau kita lihat kesimpulan sementara, fama robihat tijaratuhum, mereka tidak akan beruntung jual belinya. Kenapa mereka tidak beruntung? Lihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Allah yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Karena Allah yang memperolok-olok mereka. Kenapa Allah memperolok-olok mereka? Lihat ayat sebelumnya. Wa idza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kenapa Allah memperolok-olok? Karena mereka pertama kali memperolok-olok. Jadi ada kesinambungan ayat gitu ya. Kalau dalam metode tafsir ini bisa dikatakan sibak gitu ya. Jadi metode tafsir itu Pak ada 3. Metode tafsir itu ada 3. Yang pertama itu siyak tulisannya biasa, siyak. Yang kedua sibak. Yang ketiga lihat. Itu metode tafsir. Kalau siyak itu metode tafsir sesuai dengan ayat teksnya. Contoh, mohon maaf ya Pak ya, ini hanya perbendaharaan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya sekedar contoh. Jadi kalau siyak itu ketika kita menafsirkan ayat, ini satu ayat ini kan Al-Fatihah ayat 1 nih. Itu bisa satu kesatuan. Contoh, Bismillahi dengan menyebut nama Allah, kan begitu. Ba-nya ba ilsaq, ba perekat.
ketika kita memulai pekerjaan maka usahakan dengan bismillah, karena Allah melekat mengawasi kita, kan gitu. Bismillah adalah salah satu ibadah. Maka kalau kita segala bentuk perbuatan diawali dengan bismillah, maka akan mendapatkan ar-Rahman. Ar-Rahman itu sifat Allah yang memberikan nikmat di dunia saja, kan gitu ya. Nah, setelah mendapatkan Ar-Rahman juga tidak cukup Ar-Rahman, juga Ar-Rahim, nikmat Allah yang luar biasa di akhirat. Kesimpulannya, kalau kita membaca bismillah dalam sebuah pekerjaan, mengawali pekerjaan, maka kita dapat sifat Allah yang maha pemberi Ar-Rahman di dunia, dan sifat Allah Ar-Rahim yang nanti memberikan nikmat di akhirat. Itu namanya siap. Satu ayat, satu kesatuan. Yang kedua sibab. Sibab itu hubungan sebab akibat sebelumnya. Kayak tadi, kenapa orang munafik itu rugi? Pama robihat tijaratuhum, mereka tidak akan untung dalam jual belinya, berarti rugi kan? Karena mereka sebelumnya, ayat sebelumnya Allah yastahja, kan gitu. Allah mengolok-olok mereka, menghinakan mereka. Kenapa Allah mengolok-olok mereka? Karena ayat sebelumnya innama nahnu mustajihun. Karena mereka pertama kali mengolok-olok Allah, gitu ya Pak ya. Urutannya seperti itu. Nah ini adalah namanya sibab. Kalau lihat itu ayat selanjutnya, contoh misalnya dalikal kita belar babu dalam mutakin. Siapa itu orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu yang beriman kepada alam gaib, yuqimuna shalah, yang mengerjakan salat, kan itu. Nah, itu namanya lihat. Berkelanjutan ayatnya, berkelanjutan ke depan. Kalau ini berkelanjutan ke belakang, kayak ini nih, kayak Al-Baqarah ayat 16. Kalau siap kayak tadi, kesatuan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak percaya, bahkan ketika setelah belas Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita baca basmalah dapat nikmat Allah di dunia, nikmat Allah di akhirat, maka ucapkan apa? Ayat selanjutnya Alhamdulillahirabbil alamin, kan begitu. Nah, dia. Nah, itu metode 3 tafsir. Kalau di sini berarti untuk ayat 16 menggunakan sibak. Jadi ayat sebelumnya. Nah, begitu. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, sekarang kalau kita lihat, bisa disimpulkan bahwa kelakuan orang munafik ulaikal ladzina istarawud dalalata bil huda. Tak jauh daripada mereka melakukan jual beli, di mana jual belinya itu mereka lebih memilih dolalah daripada huda, gitu maksudnya. Sekarang begini, Bapak Ibu bisnis, misalnya kalau di Minang bisnis apa Pak? Toko kelontong lah ya. Bapak Ibu tahu kan barang apa yang laku, barang apa yang susah laku, kan begitu. Kalau barang yang mudah laku, pasti kita stoknya banyak. Kalau barang yang susah laku, stoknya sedikit. Bahkan kalau barang yang tidak laku-laku, pasti tidak stok, kan begitu. Allah memberikan pilihan kepada kita 2 hal. Bukan kepada orang munafik saja, termasuk kepada orang-orang yang beriman. Apakah mau dolalah atau bil huda? Kan begitu. Apakah mau tontonan apa tuntunan? Apakah mau kesalehan apa kesalahan? Kan gitu ya. Masalahnya bukan apa-apa. Kita dalam sebuah pilihan, kadang-kadang kita karena hidup di dunia, maka kita cenderung memilih dunia. Padahal bahwa tusiruna al-hayatan dunya wal akhiratu khairu abqa. Udah jelas, Allah dah tegas, dunia itu bukan lebih buruk ya, bukan pilihan utama, tapi akhirat itu bakal kekal selamanya, kan begitu. Udah jelas itu. Tapi coba lihat, coba lihat kita kehidupan sehari-hari. Kalau berlomba-lomba di barisan pertama ketika pembagian sembako, pasti kita ingin yang pertama kan. Tolong aku lah pokoknya. Ada pembagian sembako, pasti ingin urutan pertama. Silakan cek. Atau hadiah dan segala macam.
Tapi kalau saf pertama sholat, ada nggak yang lomba-lomba dengan pertama? Pada mundur ya kadang kan gitu. Mohon maaf, bukan jamaah atau usah jamaah yang lain ya. Nah, itu. Sembako jelas urusan dunia kan, gitu ya. Sholat itu jelas urusan akhirat. Tapi kadang-kadang al-isaru fil ibadah mamnuun. Masalah ibadah itu harus egois. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf betul. Kalau lagi sholat, apa lagi siap-siap mau sholat, udah iqomah, nggak usah ngurusin orang lain, urus diri sendiri, harus egois. Al-isaru fil ibadah mamnuun. Mohon maaf betul ya, kadang-kadang kita pas lagi berjamaah ada yang beresin anak dulu, akhirnya ketinggalan kan gitu ya, nggak sempat baca Al-Fatihah kan gitu. Yang disebut masbuk itu adalah kita berangkat dari rumah ya, berjalan mulus tak ada kendala apa-apa sampai di pintu langsung sholat. Bukan misalnya wah ini kaca kotor nih, padahal udah mau berdiri udah takbir, itu nggak usah, langsung aja. Itu mana al-isaru fil ibadah mamnuun. Nah gitu ya. Nah, jadi kembali ke contoh yang tadi, pertama dalam sholat itu kita agak kurang laku daripada saf pertama ketika pembagian sembako, kan gitu. Atau kalau kerja 8 jam sampai 10 jam kita gaskeun kan gitu. Nggak jadi masalah capek segala macam, demi apa? Demi gajian dan gitu. Tapi pernahkah kita sehari saja meluangkan waktu baca Al-Quran 10 menit saja tiap hari? Bisa nggak? Kan gitu. Kita lebih nyaman 8 jam, 10 jam kerja di kantor, kerja di pabrik, kerja di ladang, di kebun. 8 menit, 10 menit ngaji, ya Allah, susahnya 17 setan, kan gitu. Bukan hadirin ya, kita nggak termasuk saya mungkin, gitu ya. Tak apa-apa, kita mendingan mendingan menasehati diri sendiri lah, gitu ya, daripada menasehati orang lain. Atau kadang-kadang kesuksesan kita diukur dengan keduniaan kan. Orang yang rumahnya mewah, sukses. Orang yang mobilnya baru, sukses. Orang yang jabatannya tinggi, mantap, kadang hormatnya lebih gila, hormat lagi kan gitu ya. Padahal inna akramakum indallahi atqakum, udah jelas itu Al-Quran tuh pakai taukid tadi. Orang yang ibadah, orang yang takwa, yang akhlaknya bagus tuh yang sukses tuh, yang mulia itu. Tapi kita cuma lihat kalau giliran pejabat tinggi itu sendiri siap-siapnya minta ampun berapa jam. Kalau mau sholat bertemu Allah, kadang-kadang ya udah, itulah kita ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada lagi yang saya rasakan demi absen pagi-pagi buta itu sampai gimana caranya supaya bisa absen, kan gitu ya. Giliran sholat subuh kesiangan pun diam aja kayak tak berdosa, kan gitu ya. Itu kita lah istilahnya. Alhamdulillah subhanahubillah. Nah, jadi gitu, orang munafik pun demikian, adolalah dan bilhuda, pilihannya gitu. Mereka kenapa pamarobi hati jaratuhum, mereka tidak akan untung, bakal rugi jual beli mereka karena mereka lebih memilih adolalah daripada al-huda. Nah, itu maksudnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mohon maaf saya bukan emosi, ini hanya hanya mungkin lagi semangat aja lah menerangkan tafsir gitu lah ya. Penguatan gitu ya. Nah, gitu. Karena kalau tausiah lemah lembut, ya ada waktunya lemah lembut gitu ya, ada waktunya tegas, gitu ya. Keras, bukan kasar, keras. Kalau kasar nggak boleh, jelas ya. Nah sekarang yang menjadi masalah, apakah kita memilih dolalah atau memilih bilhuda? Apa itu bilhuda? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
bil huda, kata sebagian para ulama itu asal kata dari hada yahdi hadian hidayatan. Asal katanya ya, ini asal kata ini. Hada yahdi hadian hidayatan. Nah ini asal katanya itu. Jadi tidak sembarangan kita bilang hidayah. Nah, dari mana tuh asal kalimatnya? Dari hadaya yahdiyu hadian hidayatan. Mohon maaf ya Pak Haji, tidak bisa menjelaskan secara terperinci masalah ini. Ini bukan bagian kita lah, orang tua, bagian anak muda sebetulnya ya. Beberapa kali saya nantang sama sesepuh di sini, ayo ada nggak anak muda 5 orang aja? Insya Allah saya sanggup lah ngajarin sekalipun nggak apa-apa lah. Sampai sekarang kan anak mudanya belum ada ya. Ya, maksudnya khusus ini, khusus Namu Sorot itu maksud saya. Ya. Ya, soalnya komposisi saya mohon maaf ya. Di pesantren memang tak ada yang mempelajari Namu Sorot itu yang 40 tahun ke atas, tak ada. Rata-rata itu 25 tahun ke bawah ya, karena lebih cepat bisanya gitu. Jadi ini tak apa-apa lah, ini hanya peralatan saja, peralatan untuk membongkar ya tafsirnya, terus hukum yang tersembunyi dan segala macamnya gitu ya. Baik. Jadi secara lugawi begitu. Artinya apa? Artinya wal hidayatu al irsyadu awid dilalah ila ma yusilu ilal ghayah. Jadi hidayah itu adalah sebuah petunjuk atau dalil untuk menyampaikan sebuah tujuan. Nah gitu. Jadi dalil untuk menyampaikan tujuan. Itu pengertian daripada huda. Atau innama huwa hidayatu ila tariqi alladhi yasiru ilal asmil ghayah. Hidayah itu adalah jalan untuk mencapai tujuan tertinggi. Makanya hidayah itu sangat mahal. Segala bentuk macam barang berharga silahkan kumpulkan sama Bapak Ibu. Menurut Allah yang termahal itu adalah hidayah atau huda. Nah, itu lebih mahal daripada emas berlian, permata, intan dan segala macamnya. Tapi ya kita ya karena kita hidup di dunia ya kita mikirnya dunia terus gitu. Jadi hidayah itu ya biasa-biasa aja. Saya buktikan satu aja bahwa hidayah itu paling mahal. Rasulullah SAW itu sering berdoa, Allahumma hdi fa innahum qaumun la ya'lamun, Allahumma hdi fa innahum qaumun la ya'lamun. Salah satunya adalah ya Allah berikan hidayah pamanku ya Allah, Abu Thalib supaya apa? Supaya bisa masuk Islam ya Allah, supaya bisa beriman ya Allah. Bayangkan Pak pun Nabi saking inginnya pamannya Abu Thalib supaya apa? Supaya beriman, kan gitu. Padahal Nabi loh doanya diijabah. Dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan, Muhammad, urusan hidayah itu urusan aku, kau gak usah ikut campur. Nah itu. Jadi Allah yang menentukan haknya, prerogatifnya. Jadi kita itu tidak ada urusan kita bisa memberikan hidayah atau tidak bisa. Yang kewajiban kita itu hanya menyampaikan saja. Itu aja. Wa takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyampaikan kebaikan, perintah, dan menyampaikan sebuah larangan dari agama. Itu saja, menyampaikan saja. Tak peduli silahkan mau nurut atau tidak. Majelis ilmu ini kita menyampaikan, sama-sama menyampaikan, terserah Bapak Ibu mau dikerjakan silahkan. Itu urusannya hidayah Allah. Cuma nanti kalau ada waktu, bagaimana kita supaya mendapatkan hidayah Allah dan bagaimana supaya kita tidak tersesat, insya Allah mungkin kita akan sampaikan gitu ya.
Nah, itu yang paling berharga adalah hidayah. Saking berharganya, bukan Nabi Muhammad saja, Pak. Nabi Nuh itu ingin sekali anaknya Kan'an ikut agama Nabi Nuh. Tapi apa yang terjadi? Nah, Kan'an tenggelam dengan siksa Allah. Nabi Nuh tetap selamat, kan begitu. Nabi Lut ingin istrinya supaya ikut suaminya, pegang agamanya, pegang agama tauhid. Tapi ternyata apa yang terjadi? Istrinya ya kafir, ya Nabi Lut adalah seorang muslim, kan begitu. Siti Aisyah ingin suaminya supaya cepat bertobat kepada Allah. Siapa suaminya? Fir'aun. Tapi tetap ternyata terpisah. Di dunia boleh bersatu, tapi di akhirat jadi terpisah antara surga dan neraka. Kita semua tahu. Nah, kita mau tidak bersyukur gimana, Pak? Istri kita sama dengan agama kita, suami kita sama dengan agama kita, anak-anak kita, kan begitu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak setragis nasibnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga ingin bapaknya supaya sadar, bertobat, masuk agama tauhid. Tapi ternyata ya, alhamdulillah kita tak terjadikan. Ayah kita alhamdulillah muslim semua kan, anak kita alhamdulillah muslim semua kan. Itulah nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana pengertian hidayah menurut istilah? Kalau di Indonesia kan begini, hidayah itu bimbingan Allah yang memudahkan kita untuk beribadah. Itu secara istilahnya begitu. Jadi Allah membimbing kita, memberikan kita petunjuk supaya kita itu gemar beribadah, hobi beribadah. Atau kalau boleh saya contohkan, Pak, orang yang udah dapat hidayah, gitu ya, dia nanyanya gini, setelah maghrib, apa nih Isa nih, ingin segera sholat lagi gitu. Setelah Isya, masih lama nih subuh, gimana nih? Nah itu orang yang dapat hidayah kayak gitu. Jadi waktu sholat itu ditunggu-tunggu. Habis sholat duhur, kapan nih asar? Itu kita juga sama ya, nunggu ya. Tapi nunggunya sholat maghrib. Ada maghrib ketika kita puasa ya. Nah, itu bukan hidayah itu ingin segera buka ya cerita itu. Jadi kalau supaya simpelnya saya mencontohkan gitu aja lah, supaya lebih dipahami gitu. Orang yang mendapatkan hidayah itu rindu sekali ingin segera ibadah. Tapi kalau orang yang jauh dari hidayah, mohon maaf, ketika ada Isya, kok udah Isya lagi? Nah itu ada bahasa apa tuh, Pak? Kesannya nggak ditunggu-tunggu kan? Habis sholat duhur, kok udah asar lagi? Ya iyalah, duhurnya jam 5 menit sebelum asar. Kan gitu, nggak kelihatan kan? Nah, jadi demikian. Nah, makanya masalah kita dapat hidayah atau tidak, silakan Bapak nanya sama hati masing-masing. Kita demikian tidak. Walaupun contoh itu tidak mutlak ya Pak ya. Yang jelas, kalau kita merasa mudah dalam beribadah, mau subuh, mau duhur, mau asar, perasaan tuh tenang, nyantai saja, nggak terbebani dengan tontonan YouTube, nggak terbebani dengan scroll FB dan sebagainya. Itu kita dapat hidayah. Tapi kalau lagi ada terus saja gini, hati-hati itu. Ya kita gitu ya. Nah gitu ya. Baik. Nah jadi salah satu daripada ciri-ciri orang yang dapat hidayah itu adalah dia merasa manis, merasa hobi, merasa rindu ingin segera beribadah. Nah begitu. Yang kedua, hidayah itu bisa pengertiannya sebagai perlindungan yang Allah berikan kepada kita untuk membebaskan kesulitan atau untuk keluar dari kesulitan. Berarti hidayah itu sama dengan solusi kalau begitu. Contohnya kita pakai ayat saja, surat Al-Kahfi ayat
13. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Gitu. Sesungguhnya mereka itu pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Wajidnahum, dan kami akan memberikan, akan menambahkan kepada mereka, kata Allah, hudan, petunjuk. Ya. Nah, itu gambarnya seperti itu, Pak. Kenapa disebut solusi? Karena pemuda Al-Sabul Kahfi itu sebelumnya mendapat problem, mendapat masalah. Saking masalahnya berat sampai sembunyi di gua, kan gitu. Gitu maksudnya. Di gua apa namanya? Saya kurang tahu nama gua ini ya. Yang jelas gua Al-Kahf. Al-Kahf itu sebenarnya artinya gua juga, gitu ya. Gunung Jabal Nur. Gunung Jabal itu gunung juga. Ya udahlah, untuk kita orang Indonesia jadi tak terlalu dipermasalahkan gitu ya. Nah, 309 tahun sembunyi di gua Al-Kahf. Saya mau tanya sama Bapak, kira-kira Bapak pindah dari rumah ke gua gitu ya, kira-kira seminggu aja Pak, betah nggak kira-kira? Beralaskan batu, kan gitu ya. Ini kabur loh, kabur dari masalah. Kalau persiapan itu bukan kabur, namanya camping gitu. Ini kabur masalahnya. Berarti kan nggak siap-siap. Udah tidur di tanah, beralaskan batu, beratapkan langit mungkin, kan gitu. Namanya di gua kan darurat betul kan. Nah, kira-kira seminggu betah nggak? Saya yakin nggak akan betah. Ini 309 tahun. Ya. Apa alasannya? Wajidnahum huda. Karena Allah memberikan al-huda itu. Ya. Nah, jadi ternyata huda itu sebagai solusi. Nah, sekarang masalahnya, apakah Bapak Ibu lagi ada masalah sekarang? Kalau lagi ada masalah berarti butuh solusi kan? Nah, kalau butuh solusi, dapatkan bil huda. Bagaimana cara mendapatkan bil hudanya? Nanti ada 19 poin supaya bisa menggapai bil huda. Kapan ya? Kita tuntaskan dulu lah ayat ini ya. Nah, itu diantaranya Pak. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, hidayah itu adalah al-muflihun, kesuksesan dan kebahagiaan. Apa bedanya sukses dan bahagia? Tiap-tiap sukses belum tentu bahagia, dan tiap-tiap orang bahagia belum tentu sukses. Contohnya begini, sukses itu misalnya kita peringkat 1, sukses kita misalnya kaya raya, sukses misalnya cita-cita tercapai, itu sukses namanya. Kira-kira orang yang itu dipastikan bahagia atau tidak? Belum tentu. Tapi mungkin bahagia, tapi belum tentu tidak bahagia juga kan gitu. Bisa bahagia, bisa tidak kan. Itu namanya sukses. Kalau bahagia, orang yang pengemis, orang yang tak punya pekerjaan, ketika dia nongkrong di tepi laut, angin sepoi-sepoi menampak badannya, terasa nyaman, bahagia kan? Gitu. Itu bahagia namanya. Ada kenikmatannya. Nah, kalau huda itu sukses plus bahagia. Apa dalilnya? Masih dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. La raiba fi dzalika alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salata wa mimmaa razaqnahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuuqinuun ulaa'ika 'alaa hudan min rabbihim, dan merekalah yang mendapatkan huda dari Tuhannya, wa ulaa'ika humul muflihun, dan merekalah yang mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Jadi muflih itu artinya orang yang bahagia dan sukses. Dari aflaha yuflihu, kata dasarnya adalah falah. Makanya ketika adzan ada hayya lal falah, ayo kita menuju kesuksesan, kebahagiaan.
Nah, ketika ketika diteriakin, ayo sukses, ayo bahagia, bapak beranjak nggak? Ya pantas kalau berarti nggak sukses, nggak bahagia, nggak cepat-cepat beranjak, kan gitu. Intinya seperti itulah. Jadi kalau mau sukses, mau bahagia, ketika ada teriakan dari Allah, ayo kita sholat, maka beranjak secepatnya, kan begitu. Wa ulaika humul muflihun. Nah, itu siapa ya? Baik. Nah, selanjutnya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berbicara masalah dhalalah dan masalah huda, ada beberapa yang harus kita ketahui gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan hidayah? Bagaimana cara mendapatkan huda? Karena fungsi huda itu ternyata banyak. Pertama, bisa meringankan, bisa merasa rindu akan ibadah. Yang kedua, bisa menjadi sebuah solusi yang tadi saya sampaikan, kisah Ashabul Kahfi. Yang ketiga, bisa membuat kita sukses dan bahagia. Nah, sekarang persoalannya bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya setidaknya ada 8. Yang pertama, jangan, ini sesuai dengan Al-Quran ya Pak ya. Yang pertama, jangan merasa diri bisa merubah orang lain. Jadi jangan merasa punya jasa sudah bisa merubah orang lain, bisa merubah dari keburukan kepada kebaikan, dari kemiskinan kepada kekayaan dan sebagainya. Jangan merasa diri, berarti kan itu namanya ujub gitu ya. Orang yang tidak ujub, orang yang tidak merasa dirinya besar, itu namanya bahasa lainnya berarti tidak takabur. Berarti sebaliknya orang yang merasa dirinya besar itu namanya takabur. Takabbaru ya takabbaru, pengertiannya merasa besar ya. Padahal harusnya besar dalam merasa. Ini enggak merasa besar. Nah, dalam surat Al-Qasas ayat 56 gitu ya, urusan hidayah, urusan perubahan orang lain dari buruk ke baik, dari tidak sukses ke sukses, dari tidak bahagia ke bahagia, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mencarikan solusi, kita hanya mencarikan nasihat, kita hanya mencarikan cara jalan keluar. Kalau untuk hasilnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kalau bapak ibu dalam hati merasa berjasa kepada orang lain, jangan harap dapat hidayah. Itu intinya. Yang kedua, sesuai dengan surat Toha ayat 123, selalu mengikuti dan berpegang teguh sama agama Allah secara keseluruhan. Ini sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi kalau masuk Islam itu harus utuh, jangan setengah-setengah. Kalau tak percaya cek sama ibu-ibu, kalau masuknya setengah-setengah kan tak nyaman gitu ya Bu ya. Harusnya di sini kafah, harus masuk dalam Islam utuh. Harus utuh. Jadi jangan sampai ketika ibadah Islam, ketika jual beli kafir, nggak boleh seperti itu. Harus sesuai dengan syarat Islam, sesuai dengan Islam. Udkhulu fis-silmi kafah. Makanya insya Allah kalau kita udah tamat fikih toharoh dan fikih ibadah, kita coba dengan fikih muamalah gitu ya. Salah satunya diantaranya ya rukun jual beli, syarat jual beli dan sebagainya. Ya walaupun kita lihat kondisi negara tidak memungkinkan untuk melaksanakan syariah muamalah secara utuh, ya minimal kita ada ikhtiar untuk mengerjakannya, kan begitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, sesuai dengan surat Al-Isra atau surat Bani Israil ayat 9, membaca Al-Quran dan merenungkannya. Jadi yang orang yang dapat hidayah itu bukan sekedar membaca Al-Quran saja ternyata, tapi dengan merenungkannya.
dengan menjelaskannya. Nah, inilah fungsi kita hadir di sini. Jadi Bapak ini sudah termasuk membaca Al-Quran tadi dan mendengarkan penjelasannya. Itu insya Allah dapat hidayah. Tapi jangan menyepelekan orang yang baca saja. Yang baca pun insya Allah al-muta'abbadu bitilawati. Orang yang membacanya itu mempunyai unsur ibadah. Tapi di sini menurut surat Al-Isra 9 tidak dijelaskan apakah dapat hidayah atau tidak. Tapi kalau kita membaca Al-Quran dengan merenungkannya, insya Allah dapat hidayah. Kalau membaca saja itu dapat pahala. Jangankan membaca saja, mendengarkan saja itu mendapatkan pahala. Tapi harus ada peningkatan. Kalau Bapak tidak bisa baca Quran, ya udah dengarkan. Saya sudah bisa baca, ya sudah baca. Kalau sudah bisa baca, tingkatkan lagi. Berarti cara menerjemahkan. Setelah bisa menerjemahkan, tingkatkan lagi cara menafsirkan. Nah, itulah kita kembali lagi ke awal. Ketika memilih, kalau urusan pangkat mau terus naik pangkat, kan begitu. Dari mulai misalnya letda jadi lettu, jadi kapten, jadi mayor, terus saja. Tapi giliran agama sudah bisa baca Al-Quran, dah aja selesai. Kapan mau meningkat lagi? Nah, saya mau tanya, mohon maaf nih, kita setelah bisa baca Quran merasa berpuas diri nggak Pak? Kalau Bapak merasa berpuas diri, mohon maaf, berarti hidayah agak susah ada. Tapi kalau kita ada semangat untuk lebih meningkatkan lagi, insya Allah menurut surat Al-Isra 9 kita bisa mendapatkan hidayah. Yang keempat, menurut surat Al-Fat ayat 28, orang yang bisa mendapatkan hidayah adalah dia orang yang mentaati dan meneladani daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud meneladani, maksud mentaati adalah bukan hanya sekedar mendengarkan ilmu hadis, bukan sekedar mendengarkan hadis, tapi juga mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu bukan dari hawa nafsu, tetapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada berapa Pak tadi? 4 ya. Yang kelima, menurut surat Al-Baqarah ayat 137, disarankan untuk mengikuti pemahaman dan amalan daripada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini Pak, hukum dalam sumber hukum dalam Imam Asy-Syafi'i itu ada 4: Quran, hadis, ijma, qiyas. Beberapa sumber yang lain, ada sumber hukum yang lain, di antaranya qaulus sahabi, ucapan para sahabat yang terpercaya, yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi karena kita jarang menyampaikan qaulus sahabi, ucapan-ucapan sahabat, ya jangankan ucapan sahabat, hadis-hadis Nabi aja kita, Bapak Ibu berapa hadis yang hafal? Mohon maaf. Nah, kan hafal aja tidak, kan gitu. Jangankan hadis, Al-Quran saja kita hafal berapa? Hafal juz, hafal 30 juz, atau hafal juz 30? Jangan-jangan juz 30 juga dah hafal. Kan gitu. Nah, itu terserah lah. Jadi gitu ya. Jadi di samping berarti kita taat sama Allah, taat sama Nabi, juga kita mengikuti amalan para sahabat. Itu maksudnya. Yang selanjutnya, meneladani tingkah laku dan akhlak orang-orang soleh sebelumnya. Berarti ini setelah sahabat, ya ada Nabi atau Rasul, ada sahabat, ada tabiin. Nah, gitu ya. Berarti tabiin atau tabiin.
itu adalah seorang sosok manusia yang kalau tabi'in itu dia kenal dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi. Kalau tabi'in dia bertatap muka dengan tabi'in tapi tidak bertatap muka dengan sahabat, apalagi dengan Nabi. Nah gitu. Nah itulah disebut orang-orang yang soleh. Siapa di antaranya? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, dan imam-imam yang lain. Asal jangan Imam Samudra. Nah itu dia. Itu sesuai dengan surat Al-An'am ayat 90. Anjuran untuk meneladani tingkah laku dan akhlak orang-orang yang soleh. Yang ketujuh, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Taghabun ayat 11. Nah, takdir itu ada dua kan, ada mubrom, ada ghair mubrom. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu biasanya kematian, jodoh, apalagi ya, rezeki, nah gitu kan. Nah jadi ketika Bapak mendapatkan rezeki dengan catatan sudah berusaha, jangan sampai punya anggapan walaupun dalam hati memang takdir Allah payah gini misalnya, itu udah nggak dapat hidayah tuh kayak orang kayak gitu. Itu namanya putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percepat aja. Yang keberapa Pak Imam? Yang 8. Terdapat dalam surat Al-An'am ayat 125, berlapang dada menerima Islam. Jadi ada semacam kebanggaan nikmat tersendiri ketika kita memeluk agama Islam. Ya sebetulnya kita agama Islamnya ya mohon maaf betul, mudah-mudahan tidak keliru. Secara historis kita memang dari orang tua. Kebetulan orang tua kita Muslim ya kita jadi Islam kan gitu. Tapi walaupun demikian tetap kita harus menerima dan kita harus merasa bersyukur atas nikmat Allah, yaitu diantaranya nikmat Islam. Karena ini kalau masuk agama itu bukan nikmat iman tapi nikmat Islam. Karena ini bahasanya kalau dalam surat Al-An'am itu adalah menerima Islam sebagai sebuah keindahan, sebuah kenikmatan. Nah, begitu maksudnya. Makanya alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Karena iman dan Islam itu termasuk rukun daripada agama. Gitu ya. Untuk sementara itu saja. Yang jelas malam ini sebetulnya saya ingin menyampaikan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah berdasarkan Al-Quran. Itu ada 4 orang. Terus penyebab supaya kita adalah penyebab kita jadi tersesat itu ada berapa? Totalnya ada 20. Dan memang waktu tidak bisa memungkinkan untuk melanjutkan. Cukup ya Pak Imam? Ada yang disampaikan barangkali sebelum saya tutup? Cukup ya. Itu saja, mungkin pertanyaannya nanti kita bahas minggu depan, bukan minggu depan, 2 pekan yang akan datang. Sekian dan demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar.